Di masa perdagangan kuno, wilayah pesisir Sumatera dan Jawa menjadi pusat perdagangan yang cukup besar. Banyak pedagang yang singgah, baik dalam maupun luar negeri. Hal ini karena Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudera. Hal tersebut juga menyebabkan Indonesia menjadi daerah yang dilewati jalur perdagangan dan pelayaran internasional. Adanya perdagangan internasional yang terjadi di Indonesia muncul beberapa teori mengenai proses masuknya budaya Hindu-Buddha ke Indonesia. Ada 5 teori proses masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia, yaitu teori Waisya, teori Brahmana, teori Satria, teori arus balik, dan teori Sudra. Teori Waisya dikemukakan oleh N.J. Krom yang menyebutkan proses masuknya kebudayaan Hindu-Buddha melalui hubungan dagang antara India dan Indonesia atau Nusantara pada masa itu. Kaum pedagang atau Waisya India yang berdagang ke Indonesia mengikuti angin musim. Jika angin musim tidak memungkinkan mereka untuk kembali, dalam waktu tertentu mereka akan menetap di Indonesia. Selama para pedagang India tersebut menetap di Indonesia, mereka memanfaatkan dengan menyebarkan agama Hindu-Buddha. Yang kedua adalah teori Brahmana. Teori ini diungkapkan oleh J.C. Van Leer yang mengatakan bahwa kebudayaan Hindu-Buddha India menyebar melalui golongan Brahmana. Pendapat ini didasarkan pada pengamatan terhadap sisa-sisa peninggalan kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha di Indonesia, terutama pada prasasti yang menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Golongan Brahmana dikenal menguasai bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa, sehingga jelas bahwa ada peran Brahmana dalam masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Yang ketiga adalah teori Satria. Ada 3 pendapat mengenai proses penyebaran kebudayaan Hindu-Buddha yang dilakukan oleh golongan Satria, yaitu pendapat C.C. Bird yang menjelaskan bahwa golongan Satria yang turut menyebarkan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Para Satria ini ada yang terlibat konflik dalam masalah perebutan kekuasaan di Indonesia. Bantuan yang diberikan oleh para Satria ini sedikit banyak membantu kemenangan bagi salah satu kelompok atau suku di Indonesia yang bertikai. Sebagai hadiah atas kemenangan itu, ada di antara mereka yang kemudian dinikahkan dengan salah satu putri dari kepala suku atau kelompok yang dibantunya. Dan dari pernikahan itu, para Satria dengan mudah menyebarkan tradisi Hindu-Buddha kepada keluarga yang dinikahinya tadi. Selanjutnya berkembanglah tradisi Hindu-Buddha dalam kerajaan Indonesia. Berikutnya adalah pendapat Mukherjee. Sama seperti yang diungkapkan oleh C.C. Bird, Mukherjee juga mengatakan bahwa golongan Satria dari India yang membawa pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia. Para Satria ini selanjutnya membangun koloni-koloni yang berkembang menjadi sebuah kerajaan. Berikutnya adalah pendapat J.L. Muns. Ia mencoba menghubungkan proses terbentuknya kerajaan-kerajaan di Indonesia pada awal abad ke-5 dengan situasi yang terjadi di India pada abad yang sama. Ternyata sekitar abad ke-5 ada di antara para keluarga kerajaan di India Selatan melarikan diri ke Indonesia sewaktu kerajaannya mengalami kehancuran. Dan mereka itu nantinya mendirikan kerajaan di Indonesia. Teori masuknya budaya Hindu-Buddha berikutnya adalah teori arus balik. Pendapat ini menjelaskan peran aktif dari orang-orang Indonesia yang mengembangkan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Pendapat mengenai keaktifan orang-orang Indonesia ini diungkapkan oleh F.D.K. Bosch yang dikenal dengan teori arus balik. Teori ini menyebutkan bahwa banyak pemuda Indonesia yang belajar agama Hindu-Buddha ke India. Setelah memperoleh ilmu yang banyak, mereka kembali ke Indonesia untuk menyebarkannya. Terakhir adalah teori Sudra. Teori ini disampaikan oleh von Faber yang mengatakan bahwa peperangan yang terjadi di India pada saat itu menyebabkan golongan Sudra menjadi buangan. Kemudian mereka meninggalkan India dan mengikuti kaum Waisya, dan diduga golongan Sudra yang memberi andil dalam penyebaran budaya Hindu-Buddha di Indonesia. Karena saat itu jumlah mereka sangat besar. Namun perlu diingat, kelima teori ini memiliki argumentasinya masing-masing. Dan argumentasi itu menimbulkan bantahan
dari para ahli sejarah, sehingga belum bisa menentukan teori manakah yang paling benar di antara kelima teori tersebut. Hanya yang mungkin bisa dipastikan adalah bahwa pada tahun 600 Masehi, pemeluk agama Buddha ini baru terjadi lumayan masif dari penduduk Sumatera, Jawa, dan kepulauan di sekitarnya, beriring dengan berdirinya Kerajaan Sriwijaya.